Ya, selamat pagi Indonesia. Anda masih berada di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentu cuaca secerah ini diharapkan bisa terjadi pada besok hari, mengingat besok merupakan momen bersejarah saat gerhana matahari total terjadi setelah 21 tahun terakhir. Namun menyambut gerhana matahari total ini, tentu persiapan dari Pemprov Sumatera Selatan, tepat di mana saya mengabarkan, yaitu di Jembatan Ampera, Kota Palembang, ini sudah sangat ramai oleh para awak media yang bersiap-siap untuk mengabadikan momen sejarah tersebut. Selain itu juga dari instansi ataupun peneliti-peneliti terkait juga sudah memasang teropong mereka masing-masing, mengingat besok pagi ini adalah sudah menjadi waktu di mana gerhana matahari total tersebut terjadi. Namun bagaimana persiapan untuk warga Palembang sendiri? Saya tadi pagi sudah menjegat salah seorang warga kota Palembang nih. Mbak, dengan Mbak siapa nih Mbak? Fitria. Mbak Fitria, ini sudah ada melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut gerhana matahari total besok? Wah, semenjak adanya di koran ya, berita di koran tentang gerhana matahari total, kayaknya tuh kita sebagai masyarakat warga kota Palembang ini sangat menyambut baik terhadap fenomena alam ini. Ya, contohnya saya mungkin sudah beli kacamata nih untuk pengamatan nanti. Ya. Oh, sudah beli kacamata ini, padahal saya belum beli juga, Mbak. Nah, nanti besok mau mengamati di mana, Mbak? Ya, tadi rencananya saya mau mengamati di daerah Jakabaring. Ya, karena kan di sana ada semacam danau, kayaknya lebih asik deh untuk saat dengan anak-anak. Stadion Jakabaring. Nah, ini sudah beli kacamatanya, sudah tahu belum penggunaan kacamatanya seperti apa? Waduh, kayaknya kita sebagai masyarakat taunya kalau kacamata pasti taruhnya di kacamata ya, di mata ya. Nah, kalau untuk fungsinya itu sendiri saya kurang paham nih masalah kacamata itu. Karena katanya beda. Betul. Iya. Nah, terkait bahayanya juga melihat secara langsung atau saat momen-momen tertutup dan terbukanya, apakah Anda sudah mengetahuinya? Kenapa? Untuk momen-momen terbuka dan tertutupnya matahari, ini saat-saat yang berbahaya mungkin bisa dilihat dari, tanpa kacamata, mungkin apakah Anda sudah mengetahuinya? Saya tuh sebagai masyarakat tahunya kalau ada gerhana katanya harus nyumpet nih, nggak boleh ngelihat. Katanya nanti matanya bisa buta. Itu saya nggak tahu nih gimana nih. Bener. Menjawab hal tersebut sudah bersama saya dari Kepala Bagian Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pak Jasyanto. Selamat pagi Pak Jasyanto, Anda semangatkah untuk menyambut GMT besok? Insya Allah semangat. Iya. Pak, melihat tadi saya banyak sekali mungkin teman-teman yang sudah menyiapkan teleskop atau mungkin teropong-teropong. Nah ini Pak, apa saja alat yang sudah disiapkan LAPAN di Kota Palembang sendiri? Ya, kami dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 di Jakarta dan Bandung untuk mensupport kegiatan GMT di Palembang ini, kita menyiapkan teleskop dan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, yaitu ada Geraha Teknologi yang ada di sini dan Dinas Pariwisata. Kita menyiapkan teleskop di sini besok ada 5 yang kita padang di Jembatan Ampera ini untuk pengamatan gerhana matahari total itu. Gerhana matahari total ini merupakan event yang bagus, khususnya bagi kita semua rakyat Indonesia, karena berkah kita diberikan Allah SWT. Daratan yang paling banyak dilewati oleh GMT 2016 ini adalah Indonesia. Ya. Jadi kita mengharapkan kehadiran LAPAN sini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di Palembang pada khususnya maupun Indonesia secara umum. Nah, dengan cara apa gitu? Ada beberapa kegiatan yang kita berikan di sini. Pertama, pengenalan GMT itu sendiri yang akan kita adakan dengan di Geraha Teknologi dan juga secara terbuka di Mall PIM, Palembang Indah Mall, dan juga kita mengadakan sosialisasi atau workshop pembuatan daripada kacamata gerhana. Baik. Pak, melihat berbagai banyak wilayah yang akan dilalui oleh gerhana matahari total ini, di Kota Palembang sendiri nanti GMT-nya seperti apa sih Pak? Ya, di Palembang ini GMT itu dimulai nanti mulai gerhana itu jam 6.20 pagi. Jadi tadi kami amati 6.20 itu cukup bagus cuacanya. Insya Allah kita berharap berdoa kepada Allah besok juga seperti itu. Puncak gerhana itu akan terjadi pada pukul 7.20 selama 1 menit 52 detik. Dan selesai gerhananya pukul 8.31. Kita setengah 9 lewat 1 menit. Ya. Pak, ini saya ngelihat Bapak sudah pegang-pegang kacamata nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa TV One,
seperti apa sih penggunaan kacamata dan fungsinya seperti apa? Ya, kacamata gerhana ini digunakan untuk membantu kita untuk melihat matahari supaya aman. Ya, pemakaiannya pada saat dimulai gerhana jam 6.20 itu kita pakai sebentar. Ya, 2 menit itu dilepas karena juga jenuh juga melihat terlalu lama dan tidak bagus. Ya, setelah matahari itu ditutupin bulan perlahan-lahan sampai terjadi total. Sebelum total terjadi kita lepaskan. Pada saat gerhana matahari total 7.21, ya kan 7.21.052 detik itu kita akan berhentikan memakai kacamata. Kita akan melihat dengan mata telanjang kepada matahari. Ya, supaya apa? Karena kondisi kan gelap. Jadi kacamata tidak berguna, harus dilepas kacamatanya. Nah, pada saat matahari bulan meninggalkan matahari, itu kita akan bantu lagi pakai kacamata. Jadi sebelum detik-detik bulan untuk meninggalkan matahari, cahaya matahari akan muncul lagi di bumi, kita sudah menyiapkan diri kita pakai kacamata. Dan perlu saya kasih gambaran kepada media massa, bahwa pada saat terjadi matahari total, itu yang namanya alat kamera atau alat bantu kamera yang lain, itu harus dilepas filternya supaya bagus melihat corona yang terjadi pada saat itu. Kita harapkan seperti itu. Dan masyarakat menggunakan kacamata ini tidak boleh terus-menerus. Nah, untuk yang tidak ada kacamata, itu bisa aja melihat sebentar, hanya 1 detik, 2 detik lah, itu masih aman gitu. Tapi tidak berlama-lama. Pak, berarti ada momen-momen saat menggunakan kacamata ada juga yang harus dilepas tadi sesuai dengan penjelasan Bapak. Sebenarnya efeknya apa sih ketika misalkan masyarakat atau warga melihat secara langsung dengan waktu yang sangat lama? Efeknya ya kalau terlalu lama kan menjadi kerusakan di mata. Karena mata kita itu kan, retina kita itu kan sensitif terhadap banyak saraf-saraf ya, sensitif terhadap sinar yang lebih tajam atau terlalu lama gitu. Oke. Ya. Pak menjawab pertanyaan dari Mbak Fitria tadi, memang banyak sekali yang menjual kacamata untuk gerhana ini, ada yang palsu dan ada yang asli. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan ciri-ciri yang palsu dan asli itu seperti apa? Ini mengingat demi kesehatan mata juga ya, Pak ya? Kalau yang kita rekomendasikan itu yang namanya lensa ini terbuat dari black polymer ND5. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk meredam atau mengurangi pancaran sinar matahari itu lebih kurang 100.000 kali. Sehingga kalau kita lihat ke kacamata, lihat ke matahari itu kelihatan bagus banget. Kelihatannya bulatnya kelihatan banget. Jadi kalau gini kan kita nggak mampu nih silau. Nah, itu yang terhadap spesifikasinya. Untuk mendapatkannya itu sekarang udah banyak, di toko buku juga ada, di online juga ada. Hanya aja untuk mengujinya itu benar apa nggak palsunya, coba aja jajal ke matahari. Nyaman nggak kita melihatnya? Ya, karena memang kita nggak punya alat untuk menentukan itu. Karena kalau yang direkomendasikan di online kan mereka akan menjaga juga kan mutunya kan gitu. Nah, itu pasti mungkin akan lebih terjaga dengan baik. Pak Jasyanto, memang artinya warga memang harus berhati-hati nih untuk memilih kacamata khusus untuk pengamatan GMT besok. Pak Jasyanto, terima kasih atas waktunya dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, kami juga di Jembatan Ampera ini, mungkin Anda bisa melihat di layar kaca Anda saat ini di belakang saya masih banyak sekali kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi Jembatan Ampera. Namun tepat pada pukul 12 malam nanti hingga pukul 12 siang besok ini akan ditutup selama 12 jam karena nantinya ini hanya akan digunakan oleh masyarakat umum dan tamu-tamu yang akan datang ke Palembang. Arif Fadil dan juga Paramita, saya kembalikan ke Anda di Jakarta.